Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafik Zaitunah. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum instalasi sistem operasi Linux Mint menggunakan VirtualBox. Nah, jadi praktikum ini bertujuan untuk memahami proses virtualisasi serta langkah-langkah instalasi sistem operasi Linux tanpa mengganggu sistem operasi utama yang digunakan. Manfaat dari praktikum ini ialah untuk memahami pengelolaan sistem operasi dan agar kita dapat melakukan percobaan mendownload atau menginstal sistem operasi Linux tanpa mengubah sistem operasi utama yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan sistem operasi Windows. Jadi kita dapat menginstal sistem operasi Linux tanpa mengubah atau mengganggu sistem operasi Windows kita, walaupun nantinya kita telah menjalankan sistem operasi Linux yang sudah kita install tersebut. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan melakukan praktikum instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox tersebut. Untuk langkah yang pertama, tentu saja kita perlu untuk menginstal Linux Mint-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita mengunjungi situs resmi dari Linux Mint, yaitu ini namanya linuxmint.com. Nah, maka kita akan masuk ke tampilan seperti di layar. Jadi, langsung saja kita klik tombol download. Kemudian di sini ada pilihan ada 3 edisi dari Linux Mint yang bisa kita download. Jadi di sini kita memilih Cinnamon Edition saja. Nah, setelah itu di bawah kita bisa memilih versi Linux Mint dari negara mana yang ingin kita download. Jadi di sini saya memilih yang untuk dunia saja. Jadi di sini ada Word, maka kita klik Linux Mint. Nah, maka dia akan masuk ke dalam proses mendownload. Nah, jadi di sini besar Linux Mint ini sekitar 2,9 GB. Nah, jadi file instalasi Linux Mint inilah yang akan digunakan sebagai media booting virtual untuk menginstal Linux Mint melalui VirtualBox nantinya. Selagi menunggu downloadan Linux Mint ini, kita akan mendownload VirtualBox yang nantinya berfungsi untuk membuat komputer virtual di dalam komputer fisik dan menjalankan sistem operasi lain tanpa instalasi langsung ke hard disk. Jadi, kita masuk ke situs resmi VirtualBox ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik download. Maka akan ada pilihan di sini mau download untuk Windows, Linux, atau lain-lain. Nah, jadi di sini saya menggunakan Windows. Nah, maka dia akan masuk ke proses download secara otomatis. Nah, jadi jika Linux Mint dan VirtualBox ini sudah terdownload, maka kita terlebih dahulu menjalankan instalasi VirtualBox ini. Jadi kita klik saja, kemudian kita klik yes, kita klik next, I accept. Jadi ini tuh kita tuh menerima peraturan-peraturan atau lisensi-lisensi dari VirtualBox ini. Next, next, yes. Nah, ini kita akan menginstal. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka VirtualBox akan otomatis muncul di layar depan. Nah, inilah tampilan dari VirtualBox tersebut. Kemudian, untuk melakukan instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox ini, kita membuat virtual machine dengan mengklik New pada VirtualBox ini. Nah, jadi di sini kita memasukkan nama dari yang mau kita install itu Linux Mint. Kemudian foldernya akan otomatis terpilih. Nah, kita pilih sistem operasi image-nya. Kita klik order. Maka akan masuk ke folder kita. Jadi kita cari Linux Mint yang udah kita download. Di sini saya simpan di file download. Nah, kita pilih Linux Mint yang udah kita download tadi. Kemudian kita pilih tipe OS-nya Linux dan OS versionnya Ubuntu 64 bit. Kemudian kita hilangkan tanda centangnya dan kita klik next. Kemudian akan masuk ke tampilan mengatur RAM. Jadi di sini ada memori, CPU, dan disknya. Jadi kita atur RAM-nya itu di atas 2048 MB atau lebih.
Nah, di sini saya naikkan ke 4000. Kemudian CPU-nya saya buat 2 dan disk size-nya itu saya biarkan saja 25 GB. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini akan ditampilkan ringkasan dari virtual machine yang akan kita buat. Ada virtual machine name, Linux, tempat penyimpanannya, hard disk size, dan lain-lainnya. Kemudian langsung saja kita klik finish. Nah, jika proses membuat virtual machine sudah berhasil, maka Linux Mint akan muncul di bagian OS-nya ini. Nah, sini bisa dilihat Linux Mint-nya itu dalam power off. Jadi kita klik saja, kemudian Linux Mint-nya akan masuk ke mode running atau dia akan berjalan. Nah, kita tinggal menunggu proses running dari Linux Mint ini sampai muncul tampilan instalasi Linux nantinya. Nah, jika sudah muncul, kita klik instalasi Linux Mint dan kita tunggu sampai muncul tampilan pemilihan bahasa. Nah, ini kita pilih bahasanya Inggris saja. Kemudian kita pilih English US. Kita klik continue. Dan di sini akan masuk ke centang install multimedia coach-nya. Nah, kita lanjut continue. Kemudian kita pilih erase disk and install Linux Mint. Ini aman karena hanya terdownload pada virtual disk saja. Kemudian kita pilih zona waktu, yaitu Jakarta saja. Dan kita isi nama pengguna, nama komputer, dan password kita. Kemudian klik continue, maka proses instalasi Linux Mint akan berjalan. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai, kemudian klik restart now. Kemudian kita akan masuk ke sistem login, masukkan password yang sudah dibuat tadi. Maka kita akan masuk ke sistem operasi Linux Mint yang sudah kita install. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan proses konfigurasi setelah install, kita bisa melakukan update sistem dengan membuka terminal pada Linux Mint ini. Kemudian kita ketikkan sudo apt update, enter, kemudian password kita. Nah, kita tunggu sampai proses berjalan. Setelah selesai, maka Linux Mint kita ini telah berhasil diupdate. Nah, kita keluarkan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada update manager, sama hampir mirip dengan Windows. Ini ada pengaturan baterai, volume. Ini pengaturan network atau jaringan internet. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini. Nah, di sini ada sistem informasi USB, GPU, BIOS, dan lain-lain. Nah, begitulah kira-kira konfigurasinya. Nah, kemudian untuk tampilan folder seperti ini. Beginilah kira-kira tampilan folder dari Linux. Dia tampilannya sangat sederhana. Kemudian di sini ada Firefox Mozilla. Nah, di sini kita bisa men-searching Linux Mint contohnya sama seperti di sistem operasi lainnya. Nah, jadi begitulah kira-kira tampilan dari sistem operasi Linux Mint ini. Nah, jika ingin keluar dari Linux Mint ini, kita close saja, klik OK. Nah, kemudian kita keluar juga dari VirtualBox-nya. Maka kita akan kembali ke tampilan Windows. Nah, jadi begitulah proses praktikum instalasi sistem operasi Linux Mint menggunakan VirtualBox. Jadi, dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox dapat dilakukan dengan mudah tanpa mempengaruhi sistem operasi utama yang kita gunakan.
Virtualisasi memberikan lingkungan yang aman untuk belajar dan melakukan percobaan sistem operasi yang kita install. Linux Mint juga memiliki tampilan yang ramah pengguna sehingga cocok digunakan oleh pemula yang beralih dari sistem operasi Windows. Nah, melalui praktikum ini juga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama yang mungkin muncul ialah, apa sih yang dimaksud dengan virtualisasi ini? Nah, jadi virtualisasi ini merupakan teknologi yang memungkinkan suatu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputasi secara bersamaan melalui mesin virtual atau virtual machine. Nah, teknologi ini membuat perangkat keras virtual yang dapat digunakan layaknya komputer sungguhan. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa sih VirtualBox digunakan dalam instalasi Linux Mint ini? Nah, jawabannya, kenapa kita menggunakan VirtualBox? Agar pengguna dapat menjalankan Linux Mint tanpa harus menghapus atau mengubah sistem operasi utama yang digunakan. Selain itu, VirtualBox ini juga bisa digunakan secara gratis, mudah digunakan, dan mendukung berbagai sistem operasi. Nah, yang ketiga, apa sih kelebihan dari menggunakan Linux Mint atau mendownload sistem operasi Linux Mint dibandingkan dengan sistem operasi yang lain? Nah, yang pertama kelebihannya yaitu dia itu gratis dan open source. Dan yang kedua, tampilan antarmukanya itu mudah digunakan, ringan dan stabil, dan keamanannya itu lebih baik terhadap virus dibandingkan sistem operasi lain. Di dalam Linux Mint ini juga banyak aplikasi-aplikasi bawaan yang sudah siap digunakan sehingga cocok untuk pemula yang baru berpindah dari Windows. Nah, selain menggunakan virtual machine atau melalui aplikasi VirtualBox, kita juga bisa menginstal Linux Mint ini menggunakan DualBoot. Jadi apa perbedaannya jika menggunakan virtual machine dengan DualBoot? Yang pertama, jika menggunakan virtual machine, dia itu berjalan di dalam sistem operasi utama sehingga tidak perlu dilakukan partisi hard disk. Sedangkan jika menggunakan DualBoot, dia itu berjalan langsung pada perangkat keras sehingga memerlukan partisi hard disk. Nah, virtual machine juga lebih aman untuk belajar, sumber dayanya dibagi dengan OS utama sehingga mudah dihapus. Sedangkan menggunakan DualBoot, dia itu performanya lebih tinggi, menggunakan sumber daya penuh dari komputer, sehingga penghapusannya lebih kompleks. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih kendala-kendala yang dapat kita jumpai ketika melakukan proses instalasi ini dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama kendala yang mungkin kita temukan yaitu layar hitam saat booting Linux Mint. Nah, jadi saat kita melakukan booting, ada beberapa saat nanti tiba-tiba akan muncul layar hitam. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita dapat mengaktifkan enable EFI atau menonaktifkan akselerasi grafis tertentu pada VirtualBox. Nah, yang kedua bisa saja file ISO Linux Mint kita itu tidak terbaca. Nah, solusinya itu kita harus memastikan bahwa kita sudah memasukkan file ISO Linux yang sudah kita download sebelumnya tadi. Nah, kendala yang selanjutnya bisa jadi kita kekurangan RAM. Sehingga solusinya kita dapat menambah alokasi RAM menjadi minimal 2 GB. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi instalasi akan lambat dilakukan sampai selesai. Nah, jadi solusinya kita mungkin bisa mencari jaringan yang lebih lancar dan menambah jumlah CPU virtual dan memastikan ruang penyimpanan pada perangkat yang kita gunakan itu mencukupi. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.